Shalom saudara, komunitas Mazmur 112. Saya harap kita sudah hafal Mazmur 112 dan hari ini kita menambah satu hafalan kita, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya Mazmur 23 ini menjadi lantunan jiwa kita setiap saat. Bahwa Tuhan adalah gembala agung kita. Sebagaimana Dia mengembalakan kita, demikianlah Dia memerintahkan kita untuk mengembalakan domba-dombanya. Kita berdoa sebelum merenungkan yang berikut. Tuhan gembala agung segala domba dan gembala jiwaku. Berkatilah firman-Mu yang akan kami belajar bersama. Bukan saja menjadi sebuah teori, tetapi kami praktekkan dalam hidup kami di rumah tangga dan dalam jemaat yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus, amin. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema pertumbuhan rohani dan pembangunan hidup dalam kasih. Dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Setiap orang yang sungguh-sungguh sudah percaya dan menerima Kristus, sesungguhnya sudah terhubung dengan Allah sumber kehidupan sejati itu. Bukti bahwa mereka sudah terhubung dengan sumber kehidupan sejati itu adalah adanya pertumbuhan rohani. Adanya perubahan-perubahan yang nyata yang dialami oleh pribadi tersebut. Kalau seseorang mengatakan bahwa ia sungguh sudah percaya dan berimankan Kristus, bahkan sudah puluhan tahun, namun hidupnya begitu-begitu saja, tidak ada perbedaan, tidak ada pertumbuhan, tidak mengenal Tuhan, masih hidup dalam hawa nafsu dosa, hawa nafsu kedagingan, dan tidak peduli dengan perintah-perintah Tuhan, maka hidup seperti itu patut diragukan. Sebab Allah tidak pernah menciptakan hidup baru model begitu. Ada Alkitab, ada gereja Tuhan secara lembaga yang dipimpin oleh hamba-hambanya yang telah dipilih olehnya, dipanggil secara khusus, diperlengkapi untuk menggembalakan dombanya di sana. Ada para pelayan Tuhan yang di gereja pun sudah dilengkapi dengan berbagai karunia khusus oleh Tuhan, yang semuanya itu bertujuan agar orang percaya, orang kudus dilengkapi sehingga mampu melayani Tuhan.
Saudara, sebagai anggota tubuh Kristus, saya ingin bertanya, sudah sekian lama saudara menyatakan diri sebagai orang yang sudah diciptakan baru? Sudahkah saudara terlibat dalam pelayanan di gereja di mana saudara terdaftar? Jangan jadi orang Kristen santai mantai, datang duduk dengar pulang. Jangan jadi orang Kristen avanturir, melanglang buana. Jangan jadi orang Kristen traveling dari satu gereja ke gereja lain. Jangan jadi orang Kristen kutu loncat, gak bisa diem di satu tempat. Saudara, kalau menghidupi kehidupan Kristen model begitu, gak dapat apa-apa. Saudara mau senangnya aja, gak mau tanggung jawabnya. Saudara gak ngerti kebenaran. Saudara gak kenal Tuhan yang benar. Saudara tidak meninggalkan teladan yang baik bagi anak cucu keturunanmu. Bertobatlah. Tujuan tertanam di satu gereja secara tetap adalah agar saudara memperoleh pertumbuhan, memperoleh perlengkapan untuk melayani Tuhan. Dan saudara dapat membangun tubuh Kristus di gereja tersebut. Untuk mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Untuk mencapai kedewasaan penuh, saudara harus tertanam di satu gereja. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, saudara harus tertanam di satu gereja. Untuk tidak tetap kanak-kanak secara rohani yang cengeng, yang mudah diombang-ambing oleh rupa angin pengajaran, yang baperan. Angin pengajaran itu permainan palsu manusia yang licik dan menyesatkan. Saudara harus tertanam di satu gereja untuk berpegang teguh pada kebenaran. Karena diajarkan kebenaran-kebenaran yang dari firman. Dan saudara tertanam di satu gereja karena di sana di dalam kasih saudara bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Hanya dengan tertanam di satu gereja Anda akan tersusun, teratur, rapi, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian tubuh Kristus yang ada di sana. Untuk apa seperti itu tatanannya? Untuk menerima pertumbuhan rohani dan mampu membangun diri dalam kasih. Jadi Allah tidak semena-mena membangun tubuh Kristus, gereja, tetapi ditata, diatur sedemikian rupa, diadakan pelayan-pelayan yang terpilih, yang diurapi, yang dididik untuk kemudian melengkapi orang-orang kudus di sana. Supaya mereka bisa melayani, dan tujuannya ialah menerima pertumbuhan rohani dan mampu membangun diri di dalam kasih. Firman yang kemudian dipraktekkan dalam rumah tangga, dalam hidup di mana saudara berada. Jadi cara Tuhan membuat kita bertumbuh ada mekanismenya. Tidak bersifat instan. Jangan pernah mimpi pertumbuhan instan. Ada formula rohani yang teratur rapi dalam gereja sebagai institusi rohani. Bukan semua gereja institusi rohani. Sebab ada juga gereja setan. Sebab itu hati-hati menetapkan pilihan Anda untuk bergabung dengan institusi gereja. Dasar kepercayaannya apa? Allah Tritunggal atau cuman percaya Allah Bapa doang? Atau cuman percaya Bapa dengan Yesus saja, Roh Kudus diabaikan? Atau cuman percaya Yesus doang, Bapa dan Roh Kudus dianggap Yesus? Hati-hati. Sebab itu jangan jadi kutu loncat. Jadilah orang Kristen yang benar, jangan jadi Kristen traveling yang gak jelas. Kenali benar pengajaran dalam gereja agar Anda tidak tersesat.
Dari Allah sumber kehidupan sejati itu Anda akan menerima pertumbuhan rohani dan kesempatan membangun diri di dalam kasih, dalam tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan dalam gerejanya. Saudara-saudara, sebagai pemimpin gereja, pemimpin kategorial, saudara adalah gembala. Saudara sudah menerima penggembalaan agung segala domba, sesuai dengan Mazmur 23, seperti dilantunkan oleh Daud. Dia adalah gembala dan sudah menerima semua itu dan menjadi gembala di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara yang belum melayani, mari masuk dan menjadi anggota gereja yang tertib untuk menerima pertumbuhan dan pembangunan hidupmu di dalam kasih-Nya, sehingga engkau bisa membangun hidup di dalam kasih, bertumbuh secara rohani, tidak stunting rohani, tidak stagnan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa, Tuhan, meteraikan sabda, sehingga seluruh tatanan yang sudah Tuhan tetapkan, baik di rumah tangga, baik di gereja, rapi, teratur, dan segala model pengajaran sesat disingkirkan oleh Tuhan. Berilah umat-Mu terbuka mata rohani untuk melihat jenis kepercayaan iman yang mereka sekarang peluk di dalam kekristenan, apakah benar berdasarkan Engkau atau bukan. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa.